Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat animasi dari simulasi kerja dari Belt Drive Assembly. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke Autodesk Inventor 2018 yang akan kita gunakan. Kita masuk pada menu assembly atau assembly yang sudah kita buat. Pertama, kita mengecek dulu apakah assembly yang kita buat itu sudah benar atau belum. Jadi ketika puli saya putar, maka roda gigi dan mur shaft kemudian spie-nya juga ikut berputar. Namun ketika begitu juga ketika roda gigi ini saya putar, maka keseluruhannya antara puli, shaft kemudian mur itu juga ikut berputar. Ini sudah benar. Berarti assembly yang telah kita buat di awal itu memang sudah benar, karena ketika puli saya putar maka mur, shaft, kemudian mur yang ada di roda gigi serta roda giginya juga ikut berputar. Itu sudah benar. Ketika mur di sini belum berputar, maka langkah yang bisa kita lakukan, kita bisa memberikan constraint mate pada XY plane dari shaft dan juga XY plane dari mur yang ada di depan ini. Jika ini sudah benar seperti yang sudah kita buat, maka langkah berikutnya kita menambahkan satu buah constraint lagi untuk membuat animasi kerjanya. Jadi nanti ketika puli ini diberikan kerja, beban kerja berputar, maka roda gigi di sini juga akan berputar. Caranya, jika pergerakannya itu adalah rotasi, kita bisa menggunakan constraint angle di sini. Namun ketika pergerakan itu linear atau translasi, kita bisa menggunakan mate ataupun insert di sini. Jadi ketika di sini gerakannya adalah rotasi, kita gunakan adalah angle. Yang kita gunakan constraint angle adalah pada bagian shaft serta pada bagian yang grounded, yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak di sini adalah housing dan base. Kita bisa pilih salah satu. Di sini yang akan kita gunakan adalah housingnya saja. Baiklah, kita berikan constraint, kemudian kita pilih housingnya, kita manfaatkan originnya serta shaft dan origin di shaft. Kita pilih angle, kemudian kita pilih XY plane, kemudian kita pilih XY plane juga pada bagian shaftnya. Kemudian akan muncul pertanyaan lagi. Untuk aksisnya adalah kita gunakan X aksis, kemudian kita apply dan kita close. Untuk mempermudah, ini kita pastikan atau kita paskan pada posisi topnya. Kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita mengatur tampilan rendernya nanti. Kita pilih view, kemudian kita pilih shadow-nya di sini. Kita bisa pilihkan semua saja, all shadow di sini. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian reflection di sini bisa kita berikan reflection sehingga dia pencerminan. Kemudian ortografiknya kita pilih perspektif. Kemudian untuk ground plane-nya bisa kita berikan, atau lantainya di sini kita berikan. Kalau sudah, kita masuk ke environments, kemudian kita pilih Inventor Studio. Di Inventor Studio kita bisa masuk ke animation timeline. Kita bisa men-setting animation timeline-nya, yaitu panjang durasinya mau kita buat berapa. Misalnya di sini kita buat 20 detik untuk panjang animasinya. Kemudian setelah itu kita cek terlebih dahulu screen view, kemudian kita cek terlebih dahulu. Nah, kenapa belum? Karena kita belum merubah dari constraint yang kita buat tadi. Caranya housing, kemudian kita pilih constraint yang kita buat tadi, kita klik, kemudian kita animation constraint. Animation constraint di sini N-nya bisa kita bubuhkan bagian akhirnya, yaitu 20 detik. Kemudian untuk perputarannya atau rotasinya kita bisa berikan 720 derajat di akhirnya. Kemudian akselerasinya di sini maksudnya adalah puncak perputarannya itu di 60%-nya nanti, kemudian dia akan melambat lagi. Lambat, kemudian ini akan berputar sesuai dengan yang semestinya, kemudian dia akan melambat lagi
banyak 20%. Kemudian kita pilih OK di sini. Nah, kemudian kita bisa cek perputarannya. Nah, maka di sini akan berputar. Kalau sudah berputar dengan baik di sini, kita bisa menambahkan kamera, setting kamera di sini dengan cara kita klik pada kamera. Kita klik kanan, kemudian create camera from view. Nah, kalau sudah, kita klik kanan lagi, kemudian bisa kita setting untuk kameranya. Kanan, kemudian kita pilih animation kamera. Nah, di sini bisa kita isikan misalnya sampai ke 20. Kemudian turntable-nya ini bisa kita putar. Turntable kita masukkan. Kita pakai yang Y origin. Revolusinya berapa kali? Perputarannya kita pilih 2 kali. Kemudian kita pilih OK di sini. Baik, kita bisa coba. Di sini current view-nya bisa kita ganti ke kamera 1, kemudian kita bukan terlebih dahulu untuk view-nya, kita geser, klik, kemudian kita putarkan. Nah, maka ini akan berputar serta ini akan menunjukkan bagian-bagian yang berputar saja pada suatu alat tersebut. Pada bagian tertentu, ketika kita membuat sebuah animasi, ada kemungkinan kita akan menunjukkan ini dulu, perputarannya dulu. Tidak langsung menunjukkan ini langsung berputar. Ketika ini berputar, kita tidak bisa melihat perputarannya. Jadi, di sini bisa kita setting di kameranya, itu bisa kita mulaikan itu pada detik ketiga misalnya. Dan kita pilih ini. Kita pilih yang ketiga, kita detik. Kemudian di akhirnya itu dia juga di 3 detik misalnya. Nah, coba kita cek lagi. Nah, di sini dia akan berputar terlebih dahulu sebelum dia melakukan revolusi. Nah, berputar. Dan di 17 dia akan berhenti. Nah, itu maka di sini sudah kita bisa selesaikan. Untuk yang terakhir, kita bisa merekam video animasi tadi dengan menggunakan render video atau render animation. Kita bisa merekodnya dengan cara klik di sini, kemudian kita pilih. Kita bisa memilih frame-nya, besaran video yang akan kita gunakan. Misalnya kita di sini memilih 1024x768. Kemudian lightning-nya kita bisa cool, kemudian country road, dark side, kita pilih yang current saja sesuai dengan yang kita gunakan. Outputnya di sini kita bisa pilih kita beri nama misalnya render 2. Kemudian kita pilih jenis filenya, kita gunakan yang AVI, kemudian kita save. Nah, di sini outputnya sebelumnya frame rate-nya kita bisa ganti juga, misalnya kita pilih 12 atau kita pilih 15, tergantung nanti halusnya video yang kita dapatkan. Kemudian untuk rendernya kita misalnya lighting and material akurasinya kita draft, high atau low sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin tinggi misalnya high, itu proses rendernya semakin lama, tetapi video yang kita dapatkan itu semakin bagus. Misalnya kita draft di sini misalnya, kemudian kita klik render. Kemudian di sini kita juga bisa misalnya full frame ini tanpa kompres, kita gunakan yang Microsoft Video saja. Kita kompres kualitinya 75%. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita tinggal menunggu hasil renderingnya. Terima kasih sampai di sini. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.